Saya itu dari pantai selatan, jagain pantainya Nyi Roro Kidul. Kamu nggak ada apa-apanya, jangan ke sana. Ibu saya itu selama saya nganter ke sana perjalanan ke rumah Ustaz. Pas nyampe sana ibu saya langsung jatuh. Tangan ini ibu saya kayak gini keluar asap. Saya itu dibayar 25 juta. Ibu saya ngomong tapi mungkin ya makhluk itunya kan sama Ustaz ya. Dari mana? Saya dari pantai selatan. Saya biasa yang menjaga Ratu Kidul. Terus di sini suruh siapa? Itu dukung itu. Daerah mana? Daerah ini. Rumahnya di sebelah mana? Sebelah sini. Oh, mau keluar apa enggak? Saya nggak boleh keluar. Pokoknya sampai orang ini sampai matinya. Kemarin udah itu suaminya udah mati, sekarang ini. Halo semuanya, selamat datang di PKWN 666. Bersama saya, Denong. Stay horror, stay medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah horornya. Seperti apa dan bagaimana kisahnya, kita langsung aja ke masnya. Mas, mohon perkenalkan diri sampean dan ceritakan seperti apa kisah yang sampean miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep, saya dari asli Losari juga, umur 33 tahun, pekerjaan wira swasta. Pengalaman spiritual yang horor-horor dari bapak saya sendiri yang mengalami entah itu ilmu apa saya nggak tahu. Itu yang saya alami sendiri, yang tadinya awalnya saya tidak percaya jadi percaya tentang hal-hal horor. Awal ceritanya bapak saya pas pagi-pagi itu subuh berangkat ke tempat kerja itu masih bisa mengendarai mobil, Mas. Setelah itu ya saya juga nggak tahu, saya berangkat juga jam 7-an, tahu-tahu bapak saya udah nggak bisa apa-apa di tempat kerja saya yang saya tempatin buat usaha. Nah setelah itu dari tampilan bapak saya, dari muka juga itu beda lah, udah pucat, terus juga air liur juga keluar, obrolan juga itu ngawur lah gitu. Tapi saya belum kepikiran itu apa, saya nggak tahu, cuman hanya kepikiran penyakit biasa. Akhirnya bapak saya bawa pulang ke rumah, saya lanjut usaha buka. Saya pulang itu malam lah, maghrib, tahu-tahu bapak udah nggak bisa apa-apa. Nah itu punten usaha sampean pada saat itu usaha apa iya, ya? Usaha saya gilingan padi di daerah Losari juga. Terus dari situ malam ada orang tukang urut yang saya panggil, dia juga nggak tahu apa penyakitnya. Akhirnya saya bawa ke dokter yang ahli spesialis, itu juga katanya stroke, penyakit ringan biasa. Akhirnya pas saya ke itu kan ada tukang urut yang ikut juga, itu juga meyakinkan saya bahwa bapak saya itu stroke. Akhirnya sebelum bapak saya bawa pulang, saya antar dulu tukang urut itu, Mas. Pas itu hujan gede, pas nyampe tukang urut itu hujan nambah gede lagi. Pas saya pulang setelah mengantarkan tukang urut itu pulang, perjalanan itu pakai mobil kan. Masya Allah, Mas, itu di belakang mobil, ampun. Saya nggak tahu itu makhluk apa, tapi yang saya tahu bentuknya hitam, gede itu. Kayak bukan orang lah. Cuman saya pikirannya mungkin apalah, imajinasi apa, karena saya ketakutan. Tapi emang mobil juga terasa berat, pokoknya nggak sewajarnya saya mengendarai mobil. Tapi pas sampai tempat dokter yang bapak saya ini, itu nggak ada apa-apa, itu hilang seketika aja. Perasaan juga kayak plong lagi. Akhirnya setelah nyampe, bapak saya bawa pulang. Malam itu kita rundingan sama keluarga. Tapi karena posisi hujan, akhirnya bapak nggak jadi dibawa ke rumah sakit. Setelah itu kemudian hari, ya sepaginya, keluarga udah sepakat ke rumah sakit. Oke, kita periksa, kata dokter semua ngomong stroke. Tapi kalau dia ngomong stroke, bapak nggak ada riwayat penyakit apapun. Akhirnya saya berobat.
Tapi yang saya heran juga, rambut itu nggak bisa dipotong, Mas. Pakai gunting itu nggak Rambut bisa. bapak nggak bisa dipotong. Bapak saya itu rambutnya nggak bisa digunting. Tangan jari nggak bisa ditekuk sama sekali. Sampai dokter juga bingung. Itu di rumah sakit di Cirebon. Akhirnya dokter nyaranin kontrol, periksa kontrol. Oke lah, saya pulang. Tapi saya masih mengganjal, ini penyakit apa saya nggak tahu. Tapi saya masih ininya ke medis. Karena dari awal di ini stroke. Tuh. Jadi lambat laun jarak 2 bulan terakhir saya ini dari rumah sakit Cirebon diarahkan ke dokter saraf ke yang Tegal. 4 kali kontrol dalam 1 bulan. Itu sampai dokter pun angkat tangan, Mas. Pas 4 kontrolan yang keempat kalinya itu. Karena bapak saya nggak ada sama sekali penyakit pun nggak ada. Normal semua, dari penyakit dalam, itu darah pun itu namanya tensi darah pun normal. Bahkan ini, tapi dokter juga heran kenapa bapak saya nggak bisa jalan. Lah semenjak dari itu dokter nyaranin ini bukan penyakit medis, akhirnya saya baru ke yang disaranin orang-orang lah, kayak dukun. Pernah saya ke dukun, ke tabib, ke yang ustadz juga pernah. Dari semua orang yang nyaranin saya datangin semua. Lah dari situ baru saya itu yang tadinya nggak percaya tentang hal kayak gitu, baru saya percaya, Mas. Dengan kejadian-kejadian yang setiap malam itu mengganggu keluarga saya. Kalau bapak saya yang sakit itu, kalau dari pagi sampai isya itu nggak bisa apa-apa. Tapi kalau malam jam 12 pasti berdiri jalan ke depan rumah. Padahal itu pintu rumah udah saya kunci. Kunci saya ambil tapi bisa buka sendiri. Ada suara petak, pintu langsung buka. Padahal itu saya kunci, saya pegang itu. Saya kunci sendiri, saya sampai berhari-hari, lamanya ya 2 minggu lah. Saya penasaran, akhirnya saya kunci, saya pakai gembok juga, patah gembok. Setiap jam 12 malam itu kejadian seperti itu dalam 2 minggu. Akhirnya saya juga percayalah seperti itu. Tapi keluarga masih belum percaya. Nah, setelah kejadian itu pas jam 12 malam keluar rumah, paling sekitar 15 menit balik lagi, itu nggak bisa apa-apa lagi. Dari situ sampai pagi malam lagi, bangun lagi. Sampai 2 minggu kan. Tapi selama 2 minggu itu kalau saya tanya ke bapak, kalau malam jalan itu kenapa? Nggak tahu tanya. Yang dilihat apa? Cuman satu, ada yang nuntun. Orangnya berjubah tapi warna hitam. Itu akhirnya saya juga cari-cari info juga. Pertama kali itu saya ke daerah Brebes yang katanya bisa ini bisa itu. Oke, saya ke sana. Saya ke sana hari Rabu siang jam 10 nyampe sana. Itu bapak saya yang di mobil itu nggak bisa apa-apa. Setelah sampai pas rumahnya itu langsung jalan, Mas. Saya juga sampai heran, keluarga juga bingung. Loh kok bisa jalan? Pas sampai di sana, padahal dia belum tahu itu siapa namanya yang kita tuju, tapi dia udah duduk aja langsung ngobrol. Apa udah diarahkan saya nggak tahu juga. Udah ngobrol akrab seperti udah ketemu gitu kan, sama kalau saya manggilnya orang-orang abah. Lah itu akhirnya setelah ketemu itu dari tubuh itu, Mas, keluar pasir putih tapi campur itu yang buat cuci piring, abu gosong. Itu tapi warnanya hitam abunya. Itu keluar dari badan, itu dipencet-pencet keluar loh. Saya bagian dada semua, bagian semuanya. tubuh yang dipencet sama abah itu pasti keluar. Ini katanya yang nggak biar nggak bisa gerak gitu. Dipencet di sini keluar, di sini keluar. Pas itu dikumpulin adalah ya segenggaman itu ada.
Akhirnya dikasih ini apa minuman apa. Tapi yang saya bikin merinding lagi Mas, di Aba itu apa yang dulu itu yang buat apa sih? Ceplis. Ya. Itu kita sempor itu kan. Ditaruhin kertas. Itu di situ ada lukisan orang yang katanya ngirim buat bapak saya. Saya enggak, padahal itu cuma ditempelin itu. Dan itu bapak sampean kenal nggak dengan orang itu? Katanya agak kenal tapi enggak terlalu paham. Maksudnya kurang jelas. Tapi kata abahnya nanti juga jelas sendiri. Tapi setelah kayak gitu kan udah oke lah kita ini. Katanya itu yang tadi pasir campur abu itu dibuang. Kita pulang. Bapak nggak bisa jalan lagi Mas. Dia saya heran merinding lah gitu. Sampai bener-bener saya percaya bahwa ilmu gaib apapun itu namanya santet apa itu saya percaya. Nah dari situlah kita mulai cari pengobatan yang seperti itu. Saya tadinya yang nggak percaya sama sekali, akhirnya percaya karena ngalamin saya sendiri. Nah setelah itu ke Abah itu yang tadi saya 4 kali. Tapi bapak saya nggak ada perubahan. Ya mending sih, cuman kalau pulang dari situ ya biasa lagi. Tapi setiap ke situ normal lagi. Itu yang saya bikin merinding saya. Akhirnya udahlah stop dulu kan ke situ. Tapi saya sering masih komunikasi. Tapi kalau bapak bawa ke situ saya stop dulu. Saya juga lagi sibuk usaha juga sambil usaha. Lah ada saran lagi dari tetangga dari apa katanya ke Majalengka. Saya samperin ke sana Mas. Obrolannya sama juga. Saya ke sana bapak saya langsung bisa jalan lagi. Itu ada di pesantren. Ustadznya itu ngomong ini tembakan masalah usaha. Saya nggak tahu juga kalau itu saya nggak terlalu tak pikirin gitu kan. Tapi omongannya sama Abah yang itu sama. Katanya masalahnya sama. Ya maksudnya ilmu gaib itu diserang gitu kan. Ya oke lah saya percayakan 2 orang. Pulang dari sana dikasih air. Yang saya bikin merinding lagi Mas. Pulang dari sana itu kan nanjak. Habis tanjakan kan turun kita pulang. Pas saya mau turun itu ada mobil yang mau naik. Saya berhenti Mas. Rem tangan, rem kaki. Tapi mobil meluncur. Sampai ya alhamdulillah masih dikasih selamat. Ada batu nabrak. Itu saya bingung loh. Rem tangan udah. Setelah itu pas turun air yang dikasih itu pecah. Itu yang kata Ustadz 2 minum di rumah itu pecah Mas. Nggak ada yang megang, nggak ada yang apa, yang botol pecah. Itu yang orang yang di satu mobil itu pada bingung kan apa. Tapi kan pikir saya udahlah nggak usah diinin. Akhirnya saya pas itu mampir dulu ke rumah uas saya, kebenaran ada di Majalengka. Saya telepon ke Pak Ustadz yang tadi di pesantren itu yang Pak ini airnya pecah gini-gini. Nanti hari 2 minggu yang akan datang saya ke rumah Bapak Mas yang di Losari. Emang ke rumah Mas. Di Rupiah lagi bapak saya yang tadinya nggak bisa apa-apa itu kayak orang biasa lagi. Kalau didatengin orang yang mungkin pintar itu bisa normal. Kondisi bapak sampean kalau di rumah itu nggak bisa ngapa-ngapain, tiduran aja bisa ngapain. Orang tangan nggak bisa tangan juga nggak bisa tuh. Bisa cuman makan, minum, ngomong nggak pelok apa sih bahasa Indonesianya itu nggak jelas itu kan. Tapi kalau ada orang pintar yang datang langsung normal, duduk biasa, ngobrol biasa. Itu yang bikin heran, merinding juga itu kan. Pas itu Pak Ustadz datang itu jam 8 malam di Rukiah itu sampai muntah-muntah sampai kayak apa ya? Mungkin di alam sananya itu habis berantem mungkin sampai ngeluarin darah sedikit-sedikit sampai bahkan bapak saya di dada sebelah kiri apa kanan itu ada lebam. Padahal itu nggak diapa-apain kan, cuma dipegang apa tapi ada lebam di sini. Akhirnya udah di Rukiah ya dengan kondisi yang
itulah merinding buat merinding. Ada teriakan, bapak saya teriak-teriak katanya nggak bakalan ada yang bisa nyembuhin gitu kan. Itu suara setannya, saya yang gue nggak tahu. Setelah selesai udah diruqyah, alhamdulillah selama 1 jam udah mendingan. Ustadz itu yang dari Majalengka ke tempat usaha. Pas ke tempat usaha dia udah mundur tuh mas, mau buka pintu itu langsung mundur lagi. Katanya ada yang nyerang gitu. Saya nggak tahu kan, saya nggak bisa lihat apa-apa, ya percaya. Tapi emang ceritanya sama seperti yang abah yang tadi. Katanya diserang di tempat ini pas bapak sedang mandi. Tuh. Jadi di tempat itu di ruqyah, saya juga dikasih nggak tahu di tempat itu yang usaha, saya disuruh duduk, dia di belakang saya dibacain apa. Setelah saya buka mata itu saya bisa lihat mas. Maksudnya yang di tempat usaha saya itu isinya astagfirullah. Di alam sana nggak tahu itu, saya nggak sadar apa saya nggak tahu mas. Ada ular sama monyet mas, tapi gedenya masya Allah, saya merinding nih pak. Itu kalau ular mungkin 1 pohon kelapa juga gedean ular ya. Sama King Kong itu kalau berdiri itu bangunan gilingannya itu paling sekakinya dia, sedengkulnya itu. Kalau itu pas ditutup lagi, dah ini bapak yang ngerasupin katanya, bapak ini makhluk ini. Dua itu yang menjagain bapak terus. Akhirnya saya juga percaya nggak percaya kan, habis itu langsung kelihatan gelap, tapi sosok makhluk itu yang 2 itu bisa jelas, padahal sekeliling itu gelap. Lah udah itu saya dikasih apa nggak tahu juga apa sih, dia baca-bacain. Dari situlah saya sering mulai ada perasaan, maksudnya sering nangkep kalau bapak lagi apa. Kadang ada sekelebat apa di rumah itu. Semenjak itu saya ngerasain, bisa sedikit-sedikit bisa melihat, ngerasa. Nah setelah dari Pak Ustadz itu nggak ada perubahan juga, itu berarti bulan kedua ya. Bulan kedua, pas bulan ketiga itu saya ke ke Tegal. Ada lagi kan di sana, sama lagi. Katanya ini bapak ditembak. Tapi pas di sana dikasih itu mas, pas disuruh itu apu yang buat nginang, itu dibalurin semua setiap hari. Alhamdulillah emang bisa, maksudnya bisa duduk, bisa apa. Tapi nggak lama, itu 1 minggu nggak ada ininya lah, nggak ada perubahan sama sekali. Pas udah berbulan keempat saya udah nyerah itu mas, mau gimana gitu kan, belum ada ini. Alhamdulillah pas saya lagi di usaha tempat gilingan, ada tukang beca ngomong, mas kan kenal saya, mas saya bapak katanya ini. Iya, ayo ke ini yang biasa saya ini sering ke sana. Di mana? Di daerah Losari, tapi Jawa Tengah mas. Oke lah, saya coba kan demi orang tua saya ke sana. Itu pas saya bawa ke sana hari malam Jumat pas itu mas, Kliwon lagi itu, saya ingat itu. Pas tak bawa ke sana, dia bukan nolak, nanti saya ke sana ke rumah aja, bapak bawa ke rumah. Pas saya berarti kan habis maghrib ke sana, Pak Ustadz berarti jam 8, setengah 9 lah nyampe rumah. Masya Allah mas, kayak bapak yang tadinya tiduran aja nggak bisa apa-apa, langsung kayak orang mau berkelahi pas Ustadz itu datang. Tapi lah semenjak itulah bapak agak mendingan di terapi. Tapi ya itu kalau malam, setiap malam ngamuk. Tapi yang bikin heran lagi, pas ngamuknya itu tetangga nggak ada yang tahu, nggak ada yang denger bapak teriak, nggak ada yang apa. Tapi keluarga tahu. Keluarga tahu. Ya semenjak itulah sama Pak Ustadz itu saya sering, ya 1 minggu 3 hari itu sering datang. Kadang saya sering ke sana. Kata Pak Ustadz juga ini agak lama, masalahnya juga satu katanya dendam. Ini
nggak main-main katanya. Kalau dilihat dari ilmunya ini, katanya hebat lah. Nah, kedua itu masalah usaha. Dia pesaing katanya. Saya nggak tahu siapa, tapi katanya, ya sayanya nggak tahu, tapi kata Ustadz itu kemudian orang dekat. Akhirnya oke lah, saya treat. Ya kayak semacam kontrol aja lah ke dokter ke situ. Terus Mas, selama bapak saya ke Ustadz yang di Losari, Jawa Tengah itu, usaha saya hancur-hancuran Mas. Kan saya punya usaha ayam potong di Majalengka. Setiap kali bapak ke sana, ayam saya mati semua. Mati semua. Saya sampai nangis. Kalau nggak semua ya separuh lah. Kalau nggak semua itu kadang. Padahal bukan karena penyakit, virus atau apapun. Ya yang saya heran, bapak setiap mau ke sana mau panen. Tujuannya mau panen. 1 hari atau 2 hari sebelum mau panen, bapak saya pengen ke sana itu nggak tahu. Padahal dia nggak bisa aktivitas yang biasa itu kan. Tapi setiap ke sana bapak pulang, ayam mati. Sampai saya rugi 6 kali panenan itu dalam 6 bulan 100 lebih lah. Itu rugi. Akhirnya saya usaha yang di sana saya lepas, fokus di usaha sini, tapi juga di Gilingan ada masalah. Akhirnya karena masalah apa, tempat itu aslinya bukan tempat milik saya, jadi aslinya kerjasama Mas. Kerjasama, bapak saya investasi masalah peralatan, alat-alatnya, dia masalah tanahnya. Tapi ada masalah, akhirnya saya lepas. Lah setelah lepas dari itu, bapak buka tempat lagi. Lah dari situ lagi itu mulai lagi Mas. Yang bikin itu Ustadznya, padahal saya nggak ngomong itu. Ustadz yang itu datang ke rumah, katanya kerasa. Dari Losari itu. Katanya kerasa, yang dari Losari Jawa Tengah itu katanya kerasa. Saya ngerasa nggak ada yang nggak enak gitu. Pas itu ya nggak tahu Mas, itu berantem apa enggak. Tahu-tahu bapak saya muntahin darah, tapi darahnya warnanya hitam. Nah, udah kan mendingan. Masih sama Ustadz itu ada lagi itu saudara bapak saya, adiknya nganjurin ke yang di Losari Jawa Tengah tapi beda desa. Itu saya juga karena nggak enak sama adik bapak saya ngomong kayak gitu, akhirnya saya turutin bapak saya biar ke sana. Pas itu pakai media telur Mas, saya suruh beli telur. Kalau mungkin dia yang nyediain telur saya nggak percaya, tapi kan saya beli telur sendiri, telur biasa yang di warung-warung 4, taruh di sini Mas, di tengkuk leher ini. Itu pas telur dipecah isinya darah. Bahkan yang kuning-kuningnya itu gerak sendiri kayak jalan itu. 4-4-nya telur itu. Semuanya ditaruh Mas? Semua di sini. Dipegangin kan saya 2 sama adik paman saya itu, adiknya bapak 2 itu kan. Dianya yang ini katanya ini udah masuk, kata orang itunya. Ya saya karena bukannya saya mau nggak fokus satu ustadz apa gimana, cuman kan saya nggak enak sama bapak, adiknya bapak itu kan. Pas itu yang telurnya itu kan, katanya kata orang itu ini udah masuk ke darah, racun itunya katanya, ini bapak diracun. Maksudnya mungkin media santetnya, mungkin dia pakai airan racun, masuknya udah ngalir ke darah. Itu telur kuning-kuningnya bisa jalan, saya masa saya nggak masuk akal kan. Orang saya beli telur sendiri di luar. Itu disaksikan oleh sampean dan yang pada datang ke situ. Dipecah langsung dah. Terus kuning-kuningnya jalan itu rubah, itu kuning, yang kuning kan ini tapi kan merah. Darah itu ini juga darah. Keluarnya darah di kuning-kuning itu. Black itu kan pas di black nggak jalan lagi. Saya nggak percaya, coba ini satu lagi, kayak gitu lagi, sampai 4 telur itu seperti itu. Akhirnya dia ngaku saya nggak kuat, ini ilmunya udah tinggi gitu. Oke lah, pas kayak gitu, Ustadz yang saya tadi sering ke rumah saya juga bilang setelah saya ini Pak gini, saya kemarin bukannya saya nggak mau ke bapak,
karena saya nggak enak sama adik bapak saya ngancurin ke sana. Terus dia nyerah gini-gini. Emang barulah di situlah diceritain dukunya dari mana. Ini saya tahu Mas, dari daerah selatan. Oh, ditelusuri tuh sama Pak Ustadz yang pertama yang sering ke rumah itu kan. Pasti ini lah pas kejadian mulai itu Ustadz lagi ceritain kayak gitu, bapak saya pas kebenaran ke rumah Ustadznya sih, bukan di rumah. Sana bapak saya katanya di rumah ngamuk. Pas Ustadz saya cerita katanya, berarti kalau kata Ustadz saya yang itu cerita, ini di daerah ya selatan lah Mas, tapi nggak jauh dari wilayah Losari tapi selatan sana. Dukunya ada 7. Satu yang paling ini tuh daerah Brebes. Ada itu saya wilayah cuman itu nyuruh 7 dukun katanya. Iya. Untuk nyerang satu orang. Itu budget satu dukun katanya minim yang paling eksekusi pertama paling minim 5 juta 7 juta. Pas terakhir itu yang paling gedenya itu 20-an katanya. Itu satu orang, kalau 7 berapa itu kan. Itu emang bener-bener orang niat banget itu mungkin. Nggak tahu masalahnya apa, padahal keluarga ya mungkin sih barangkali dari ucapan, saya nggak tahu. Cuman kalau masalah usaha saya nggak ada saingan sebetulnya. Setelah ya lama kayak gitu, selama saya ke Ustadz yang di Losari itu yang sering ke rumah saya ini tuh, di rumah itu ya Allah setiap malam itu kayak orang berantem di plafon. Wah kayak dar kayak suara mercon, tapi tetangga nggak ada yang tahu, nggak ada yang dengar. Sampai saya ada inisiatif panggil tetangga, Mas suruh nginep di rumah biar tahu. Nggak dengar dia, tapi saya dengar. Tapi bersamaan dengan orang yang nginep itu dia nggak dengar, Mas dengar. Itu yang bikin merinding juga. Ya pokoknya bener-bener Mas kayak dari adik saya nggak ya apa ya ini loh takut itu kan, ibu saya juga takut karena nggak biasa seperti itu ya, karena yang paling gede laki-laki saya pas saya nggak kerja lagi ke Jakarta juga karena itu nganuin bapak. Akhir dari itu selama itu berbulan-bulan sama Ustadz itu, pas itu ada lagi yang nyaranin ke daerah daerah Pabedilan itu. Kalau saya boleh ini daerah Pabedilan itu orangnya udah tua Mas, perempuan. Pas ke sana itu udah mau 1 tahun bapak itu tuh kejadian dari awal itu. Sama ibu ke sana berdua, saya nggak boleh ikut. Katanya kata ibu biar saya berdua aja dengan ke sana. Tapi bapak mending pas itu masih bisa naik motor, udah bisa naik motor ya, agak mendingan bisa naik motor. Setelah berbulan-bulan sama Ustadz yang itu udah bisa naik motor tuh. Tapi nggak bisa lama-lama Mas. Paling dibolehin 1 hari 1 kali aja lah, nggak bisa berjam-jam terus-terusan nggak. Pas itu maksa itu, padahal saya nggak boleh ke sana, nggak bolehin bapak sama ibu ke sana, tapi dia maksa. Akhirnya ya ibu saya sama bapak saya naik motor, gantian mungkin di sananya sama ibu sama bapak saya kan, nggak mungkin juga bapak saya terus-terusan. Pas nyampe sana orang tua nangis Mas. Katanya ya sama ceritanya seperti yang Ustadz yang sering datang ke rumah saya. Jadi tukunya itu ada 7, ya itu seperti itu. Akhirnya dia nangis, katanya umurnya nggak lama lagi. Kata yang ibu-ibu yang dari situ. Itu pas ke sana, saya nggak bolehin ke sana itu karena nggak tahu itu orang tua apa. Pulang dari sana ada omongan itu tuh, umurnya nggak lama lagi. Lah lambat laun dia kan udah kepikiran juga, tapi saya nggak cerita sama Ustadz yang sering ke ini. Lama pas 1 tahun bapak udah bisa mendingan.
Tapi sering kumat mas. Sering kumat Sering gimana itu? kumat jatuh maksudnya jatuh terus nggak bisa apa-apa lagi, teriak-teriak lagi. Saya setiap panggil itu lagi ya kayak gitu lagi, kayak buat mainan papa itu mas. Pernah satu hari itu nggak bisa ngomong, mata nggak bisa kedip, itu kayak orang mati mas papa saya nggak tahu itu kenapa, saya nggak tahu saya ini, tapi napas ada. Saya panggilin ustadz lagi ke situ, katanya itu nyawa sukma, kalau bahasa itunya kan sukmanya katanya disandra. Enggak bisa itu 1 minggu bapak saya kejadian seperti itu. Maksudnya 1 minggu itu kayak gitu nggak ada perubahan sama sekali. Katanya sukmanya disandra di tempat apa itu mas? Itu katanya sih di sana ada kayak sangkar burung, tapi diikat kata, ya saya cerita katanya diikat. Itu diikat semua, saat tangan itu bonekanya itu diikat semua, terus kayak ini terus di sangkar itu digantung aja, itu diidin aja lah, didiemin gitu, karena dia udah ketahuan, mungkin dukunya udah marah. Ya seperti itu, kayak buat mainan aja, cuman bukan, kata ustadz yang sering ke rumah saya itu, bukan saya nggak mau nulungin langsung nyembuhin bapak kamu. Kalau saya nyembuhin bapak kamu pasti dia mati. Bapaknya ini, bapak kamu ini mati. Karena apa? Pasti saya berantem. Akhirnya ini yang dikorbanin bapak kamu. Oleh si dukun yang ngerjain itu. Ini tujuannya bapak kamu mati. Ya dari situ udah pasrah ya mas, gimana itu cara ininya. Tapi yang saya masih penasaran itu, mati itu maksudnya dibikin mau mati itu kenapa gitu kan. Akhir ini ustadz itu juga ngomong, ini masalah satu katanya, omongan ternyata. Pas mungkin komunikasi sama dukunya, dia dibayar ini. Dia udah tahu mas, saya ini dikasih ciri-ciri orangnya. Si orang-orangnya ini saya udah suruh nyari tuh cirinya seperti ini, orangnya seperti ini. Oke, giliran saya udah ketemu lah seperti itu. Oh orangnya ini nih, ya orang dekat mas ternyata. Ya dibilang saudara ya saudara, dibilang enggak ya saudara jauh lah, kalau bahasa ininya saudara jauh. Itu karena iri sama itulah, pernah katanya bapak saya ngomong nggak enak. Ya dari situ ya mungkin pelajaran buat saya. Tapi bapak saya sampai detik itu pun nggak pernah sembuh mas. Maksudnya nggak pernah sembuh total, buat ngobrol pun kadang jarang. Kalau diajak ngobrol jawabannya nggak karuan. Nah setelah 1 tahun bapak saya udah ya agak mendingan sih, cuman nggak total seperti orang normal, enggak. Jalan juga kadang agak pincang, padahal kaki sama loh mak. Maksudnya nggak pendek satu, tapi kalau jalan, kalau saya perhatiin itu kayak orang kakinya panjang satu. Kalau ngobrol pun ngawur, terus kalau nyuruh itu seenaknya. Kadang nyuruh anak itu sana pergi. Kayak orang apalah, sana mati gitu kan, gitu enak, nggak tahu itu obrolan apa, tapi ngomongnya itu keluarnya mulut. Terus ya saya nggak tahu lah dia ngomong apa gimana, tapi buat kita itu aneh kan, masa nyuruh anak mati gitu kan, sana lah inilah itulah. Tapi pas udah 1,5 tahun kejadian mas, bapak saya meninggal. Ya itu saya ingatnya, oh dari orang Pabedilan itu kan, yang itu ngomong katanya bapak umurnya nggak lama. Itu bener itu semeninggalnya bapak jenengan ya mas. Nah setelah bapak meninggal itu yang lebih horor lagi ada mas, nyerahnya ke ibu setelah 40 hari bapak saya. Itu pas hari 40 hari bapak saya, ibu setelah 1 harinya lagi setelah 40 hari ngamuk itu mas, jam 11 malam
ngamuk. Itu kan adik saya semenjak bapak sakit kan belajar seperti itulah mungkin. Dia katanya megang Siliwangi katanya, nggak tahu saya juga. Sampai jam 11 ibu ngamuk, saya ke Ustadz yang itu yang sering ke rumah saya kan di Losari, Jawa Tengah. Dekat juga kan. Dekat kan. Dikasih air minum, katanya ini serangan karena bapak meninggal, larinya ke ibu katanya. Setelah itu saya pulang bawa minum normal mah, biasa. Ibu ini lagi jam 1 mulai lagi sampah itu, padahal ada anak-anak yang lek-lekan lah, ini apa nggak tidur itu kan habis acara 40 hari saya suruh anak-anak itu nggak tidur lah, kumpul-kumpul biar ramai gitu. Itu jam 1 mulai lagi, anak-anak sampai pada bingung. Itu ibu saya ngamuk gitu, ngomong sekonyong-konyong, apa aja diomongin. Pas saya kesana lagi, balik lagi ke rumah Ustadz lagi, katanya ini adik kamu aja Siliwanginya datang ke saya. Ini ratusan orang makhluk kayak gitu masuk ke ibu kamu. Ratusan. Lah pas oke, nanti habis asar besok saya ke rumah katanya. Pas ke rumah, mas. Pas ibu diobatinya di inilah, itu saya secara tidak langsung kayak mata saya itu kayak ya pernah pas itu kan udah sering bisa lihat itu mata batinnya katanya. Pas ibu saya ini Ustadz itu juga ngomong, nanti kamu tahu yang tahu kamu sama si adik kamu itu yang punya Siliwangi katanya. Pasti ini mas, itu kayak makhluk seperti itu dari cewek kayak kuntilanak, dari pocong itu keluar dari ibu saya loh, dari lewat mulut itu. Saya nggak tahu dimensi apa itu. Tiba-tiba bas itu. Jumlahnya banyak. Jumlah nggak kehitung. Saya sampai merinding, sampai mau pingsan lah itu. Saking takut lihat seperti ya makhluk nggak inilah mas. Dilihat secara mata aja kita nggak enak lah gitu lihat itu kan. Ada yang matanya ini ada. Pas kayak gitu Ustadz ngomong selesai. Nih orangnya mau nyerang lagi. Jangan nyuruh saya kesini sebelum ibu kamu ngamuk-ngamuk lagi. Oke, setelah 2 minggu ngamuk itu, 2 minggu kemudian ngamuk, saya panggil lagi kan. Oh, itu kena daerah dukunya itu, yang 2 itu udah kena. Oke, udah kena. Itu yang pas pertama 1, pas yang 2 minggu kemudian itu 2 mas. Dukunya itu isinya apa mas? Ibu saya itu katanya itu apa? Adik saya yang itu yang perempuan. Beda lagi. Kan saya anak ibu saya kan 8. Pas itu bontot itu masih umur SD kelas 1 lah. Itu adik saya sampai nangis. Lihat katanya ibu dililit ular. Itu sampai anak kecil itu lihat sampai jerit-jerit itu katanya ibu dililit ular loh. Padahal ibu nggak ada apa-apa, itu kan cuman berbaring aja kan di kamar. Udah kan ustadznya ngomong ini dukunya udah kena 2. Nanti kalau ngamuk lagi panggil saya lagi, dipipil lah istilah mungkin ustadznya itu nggak. Kayak gitu terus ngamuk lagi saya panggil lagi kena lagi sampai terakhir pas bapak saya 100 hari mas. Itu yang kena yang dari selatan. Yang paling mahal itu. Paling mahal yang itu. Harganya paling mahal. Itu sampai setannya itu, setannya lah pas itu udah ngamuk, adik saya ngeluarin itu nggak bisa mas. Kamu nggak ada ilmu, nggak ada apa-apanya ilmunya buat saya. Itu ibu saya ngomong kayak gitu. Saya itu dari pantai selatan yang biasa nganuin itu apa, jagain pantainya Nyi Roro Kidul. Kamu nggak ada apa-apanya. Akhirnya saya itu adik saya depan pintu itu mas di keramik dipecah keluar batu itu mas. Pasangan nggak tahu itu apa-apa. Katanya ini dari makhluk-makhluk yang apa? Wujud dari makhluk-makhluk yang udah ketangkep sama yang krocok-kroconya mungkin itu kan. Ada yang benang apa sih? Benang apa itu? Kayak bukan benang apa? Kain apa itu yang buat orang meninggal?
Kafan itu kadang ada yang segini. Pokoknya di rumah itu banyak itu mas. Ada yang di ini, ada yang berceceran. Bahkan ada pasir, bukan pasir apa sih? Batu kerikil itu di tempat tidur ibu saya. Padahal nggak ada apa-apa kan sebelum itu. Itu di kasur itu, di spray dibuka itu di kasur ada itunya mas. Isinya batu. Itunya batu kerikil segini-gini kecil. Banyak itu kan saya kumpulin ada setengah mangkok itu mas. Kan banyak lah setengah mangkok juga kan banyak. Kalau disebar banyak. Nah pas malam adik saya nggak bisa nanganin setan ngomong kayak gitu, saya ke sana mas, ke rumah ustadz saya kan, ibu saya bonceng ngomong jangan ke sana. Ibu saya itu selama saya nganter ke sana perjalanan ke rumah ustadz balik lagi. Lah pikir saya enggak inilah mungkin ini apa enggak, biar kita enggak kesana kan. Yang bilang barangkali yang masukin ya. Kesana. Pas nyampe sana ibu saya langsung jatuh mas. Ke rumah ustadz itu baru 1 langkah langsung jatuh. Ustadznya juga udah siap. Oh ya udah terakhir. Sekalian itu masya Allah. Ustadz saya aja sampai apa itu? Tangan ini ibu saya di kayak gini keluar asap. Saya oleh Pak Ustadz gini aja kan keluar saya nggak percaya lihat mata saya. Ustadz pakai apa saya juga orang ustadz tangan kosong kan nggak ini kan. Saya wah saya juga takut sendiri. Pas udah ini kan ngobrol itunya keluar. Saya itu dibayar 25 juta. Itu ngomong ibu saya ngomong tapi mungkin ya makhluk itunya kan. Sama ustadz ya. Dari mana? Saya dari Pantai Selatan. Saya biasa yang menjaga Ratu Kidul. Terus di sini suruh siapa itu dukun itu. Daerah mana? Daerah ini ada. Rumahnya di sebelah mana? Sebelah sini. Oh, mau keluar apa enggak? Saya enggak boleh keluar. Saya sudah dibayar. Saya udah di kontrak. Iya udah dibayar. Pokoknya sampai orang ini sampai matinya. Kemarin udah itu suaminya udah mati sekarang ininya. Itu yang saya bikin janggal juga sampai saya ngomong kalau berani tunjukin. Malah dia ketawain saya. Ketawa dia. Iya. Oh kamu apa itu? Oh udahlah saya bukan levelnya kan saya udah diem. Bukannya saya nggak berani cuman kan udah bukan ilmu saya itu kan. Kalau berani sama saya kata ustaz kan, oh di ini lagi sampai di ruangan ustaz itu kursi sampai di ini mas disingkir-singkirin buat nganin ibu saya. Dipegang lagi keluar asap lagi itu katanya, oh ilmunya bener-bener, dukunya itu di sana juga ngerjain juga mas, mungkin udah kerasa mungkin kan. Kata ustaznya oke lah, ustaz masuk ke kamar. Ibu saya itu udah ngomel-ngomel sendiri, wah nggak bakalan saya keluar inilah itulah itu. Pas Ustadz 15 menitan lah keluar dari kamarnya mungkin kan bawa air, ya masih ngoceh gitu mas. Itu dari jam 9 sampai jam 12 malam itu 3 jam itu ngerjain ibu saya. Setelah itu masih obrolan biasa. Nah itulah mau keluar baik-baik apa enggak. Saya enggak boleh keluar. Kalau saya keluar ini harus mati. Orang ini kan. Ada ustaz saya ya jangan gitu. Kita ini ya nego lah. Enggak, saya enggak boleh keluar karena saya udah dibayar, udah perjanjian, udah di ini. Katanya sebelum orang ini mati saya enggak boleh keluar. Oke, udahlah. Setelah itulah mas dipegang apa itu ibu saya teriak sakit saya nggak tahu yang sakit yang mana saya nggak tahu kan. Pas setelah itu lagi teriak-teriak saya pegang nih tangannya ibu saya itu kayak ini mas semacam gerak-gerak ini loh di tangan ini di dalam tubuh permukaan. Itu iya kulit itu kayak gerak-gerak rasa kan. Udah biar ini keluar katanya itu anak-anaknya katanya. Anak buahnya itu yang Pak Jawal, dia kalau Ustadz saya ngomongnya Jawal itu kan. Banyak itu mas, kayak berderet lah, kayak mau orang mau keluar gitu kan mungkin. Keluar. Itu yang krocok-krocok itu kan. Pas sama Ustadz saya, ini udah habis katanya, udah habis. Pas itu terakhir itu mau keluar apa enggak? Kalau ilmunya hebat keluarin saya.
Ibu saya dadanya di ini. Oh, kamu pakainya ilmu kayak gini ya, saya nggak tahu sih, cuman percakapan Ustadz itu kan pas dada ibu saya dipegang itu, wah jeritnya itu mas, ampun itu, yang nggak tahu yang ampun ibu saya apa itu, tapi suara ibu ngobrol omongnya ampun, yang keluar ampun, ya dari suara setannya mungkin itu kan ibu saya, ampun, saya mau keluar tapi kalahin itu dulu dukunya, katanya. Dia ngomong kayak gitu setan. Pas ya udah saya keluarin dulu, kamu nggak bisa, saya nggak bisa keluar, dukunya nggak bisa ini bonekanya dipegang sama dia katanya. Saya nggak tahu percakapan itu, saya bingung ini yang maksudnya yang obrolan apa itu kan, tapi ya mungkin antara setannya itu kan, ini bonekanya ini dukunya megang wah, pokoknya setannya itu udah nyerah sebenarnya mas. Pas oke lah Ustadz lepas lagi, kasihan ibu kamu nggak kuat, diemin lagi, giliran kasih minum lagi yang dari Pak Ustadz itu kan mungkin udah dibacain apa, ibu saya udah lumayan lagi, mulai lagi tuh kan dipegang dadanya, ampunan lagi, saya tanya mungkin kan, wah sampai terakhir Ustadz saya udahlah, saya masuk dulu. Pas masuk bawa semacam kertas tulisan Arab itu mas, tempelin di sini, dia kayak gini, itu padahal nggak ada apa-apa, nggak kelihatan apa-apa, tapi narik itu kayak semacam narik apa, tapi dari ibu saya itu keluar kayak semacam asap lagi dari dada itu, tarik itu keluar asap itu, saya sampai merinding. Pas udah itu keluar mungkin kan ibu saya langsung drop, langsung jatuh, sama adik saya kan, ada adik saya yang ikut juga sih, yang punya Siliwangi itu, dia nganuin ibu saya. Udah jatuh, Ustadz buru-buru masuk, langsung masukin ke botol, bawa ke situ, itu pecah langsung mas botolnya. Botol yang dimasukin itu pecah pak. Kabur lagi berarti dia ya? Enggak, katanya biarin, nggak apa-apa. Mau masuk lagi dia katanya, tapi nggak bisa. Giliran kayak gitu, Ustadz saya masuk, nggak tahu itu masuk juga ngapain, bawa air buat ibu saya udah sadar. Itu ini ngamuk lagi itu mas, apa suara dukunya itu bukan setan yang tadi, telepati dari dukunya, mungkin lawan saya ngomong satu kalimat itu, lawan saya sekarang. Oh Ustadz masuk, ibu saya, wah itu mas, yang itu masuk ibu saya nangis nggak tahu nangis kenapa itu kan, ampun ngomong lagi itu ibu saya ngeluarin ampun tapi suaranya nggak keras. Ampun. Ustadz mau keluar silakan, jangan di ini, kalau mau mati sekarang saya sekalian ini ya, masalahnya apa, setan tadi udah saya usir, udah keluar, giliran kamu. Itu mungkin ngomong sama dukunya sih, tapi emang iya suaranya beda mas sama yang pertama itu kan, beda. Akhirnya dia saya udah kalah, saya terima kalah. Pas udah oke, yaudah keluar, giliran keluar ibu saya muntah darah itu. Ini muntah darah, saya juga panik kan, manuin darah, ininya dibersihin lagi. Ustadz saya masuk, manuin itu lagi air lagi. Ibu saya agak mendingan lah. Setelah itu udah Ustadz ngomong, udah alhamdulillah udah selesai. Lah itu terus gimana pak, ini katanya udah nggak ada lagi yang kayak gini kan. Lah itulah mas, sampai dari bapak saya sampai meninggal, sampai ibu saya juga mau dibikin mati. Itu pengalaman saya yang tadinya nggak percaya sama hal-hal gaib, sampai percaya sekali. Sampai sekarang pun saya masih sama Ustadz itu sering main, sering sampai saya bisa lihat hal gaib, tapi nggak punya ilmu, tapi lihatlah, sering dari ini tempat ini sering ngeliatin gitu. Alhamdulillah sekarang ibu juga udah sehat, udah ini. Alhamdulillah juga semua orang yang ini tahu mas, pada tahu, ngaku sendiri ke ibu saya, datang katanya minta maaf. Orang tersebut tadi yang dicurigai tadi. Ya dari situlah
udah itu kan, alhamdulillah. Keluarga juga udahlah, yang udah ya udahlah, ikhlasin aja. Kita juga ini masalah usaha bangkrut apa, kita namanya juga usaha, ada naik ada turun, ada bangkrut ada mujur, itu kan nggak masalah. Ya udahlah, maksudnya udah ikhlas, mau gimana lagi gitu kan. Kita udah ini ya udah, alhamdulillah ibu sampai sekarang juga. Cuman efeknya ibu kadang sering lupa. Ada sesuatu Sering yang lupa membekas ya berarti ya. Dari barang, nama anaknya juga sering lupa, efeknya itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah udah sehat. Ya dari segi penyakit udah nggak ada itu. Ustadz juga sering main ke situ, alhamdulillah aman. Sambil ngecek ya dikit-dikit. Ya, nah itu untuk ke-7 dukun tadi secara ini udah ketumpas semua. Udah gitu. semua. Yang terakhir itu yang daerah yang selatan, ilmunya paling tinggi itu juga udah. Yang katanya 25 juta dibayar itu. Itu nggak tahu dibayarnya gimana. Tapi katanya sih kontrak, nggak tahu itu kontraknya pakai apa, itu setannya ngomong kayak gitu. Itu pengalaman saya, Mas. Iya, tadi kan dari kisah itu kan sampai merenggut nyawa bapak jenengan juga kan di situ. Sampai mau ke ibu juga kan. Saya juga waktu itu mau sebenarnya ada rasa balas dendam, Mas. Awalnya, cuman kata Ustadz mau sampai kapan? Kalau kamu nyerang lagi juga apa bedanya dengan ini itu kan, terus juga kan? Kapan selesainya? Lihat adik-adik kamu katanya. Oh iya, tak pikir lagi udah. Jadi sampai nyerang orang itu anaknya nggak terima lagi, nyerang sampean lagi. Iya, itu aja terus sampai nggak selesai terus-terusan. Itu. Akhirnya saya lihatnya adik saya, Ustadz ngomong itu adik-adik masih kecil. Oh ya udah, ya sih. Ya udahlah, saya coba ikhlasin semua. Alhamdulillah sampai sekarang orangnya udah minta maaf, udah apa. Ya udah hubungannya biasa, juga udah biasa sih, cuman dianya kan mungkin iya tetap aja punya rasa bersalah gitu ya. Jadi mungkin ya ngerasa nggak enak lah. Ya itulah pengalaman horor saya yang nggak bisa saya lupakan. Sampai bapak saya meninggal, Mas. Semoga Mas juga usaha kedepannya dan keluarga juga selamat, aman ya Mas ya. Untuk kisahnya ini sebenarnya sangat kelam ya. Maksudnya itu kan nggak cuma terjadi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. 1-2 tahunan. Bahkan 2 tahun ya. Ya 1 tahun, hampir 2 tahun lah pokoknya. Iya, sampai tadi usaha yang sampean jalan itu habis semua berarti. Mobil 2 saya habis, motor 4 saya habis, rumah saya jual. Semua ya? Itu rumah yang awal itu saya jual. Sebelum bapak meninggal itu saya jual buat bayar utang apa itu. Mobil 2 saya jual, pokoknya. Iya. Utang saya numpuk, Mas, itu hampir 1,5 M, 500-an itu saya utang itu dari. Ya mau gimana lagi kan usaha. Iya, sampai benar-benar habis-habisan gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya ya bisa bangkit lagi lah, sedikit. Mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih Mas, sama-sama. Atas ceritanya. Durasinya juga ini mungkin panjang banget ya karena memang nggak kerasa. Nggak kerasa juga ya Mas. Diceritakan sedetail mungkin tadi oleh Masnya, dari awal sampai tadi endingnya bahwa ibunya tapi akhirnya bisa diselamatkan. Alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih sudah ngikutin dan nonton sampai akhir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan jangan lupa untuk ikutin terus di channel PKWN 666. Kalau mau silahkan subscribe, kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi tetap nonton terus ya. Oke, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, terima kasih Mas.